Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan kita senantiasa mendapat perlindungan dari Allah. Bertemu lagi dengan saya Ansar Akil. Dalam video ini kita akan menjelaskan bagaimana mengubah krisis menjadi peluang. Saudara sekalian, dalam masa pandemi seperti saat ini banyak orang menyebut ini adalah masa-masa yang krisis. Di satu sisi ini ada benarnya, tapi di sisi lain menggunakan kata krisis itu perlu kita kaji kembali bagaimana memaknai krisis itu sehingga krisis yang kita hadapi dapat berubah menjadi peluang. Saudara sekalian, ada 4 cara yang bisa kita lakukan untuk mengubah krisis menjadi peluang. Yang pertama, kita mengubah cara berpikir kita untuk memahami apa makna dari sebuah krisis. Krisis adalah situasi berbahaya, situasi yang tidak kita inginkan, sesuatu yang mengancam hidup kita. Namun seringkali krisis itu ada di dalam pikiran kita dan bukan berada di luar diri kita. Karena kita melihat dunia ini sesuai dengan cara berpikir kita. Jadi ketika kita menyebut krisis, boleh jadi itu adalah cara kita melihat hidup ini dan bukan hidup itu sendiri. Ketika kita menyebut krisis, mungkin itu terjadi di dalam pikiran kita dan bukan terjadi di luar sana. Kalaupun banyak kejadian-kejadian yang terjadi di luar sana yang tidak kita inginkan, maka pikiran kita tetap ada di dalam kendali kita. Sehingga kitalah yang bertanggung jawab untuk mengisi pikiran kita dengan pikiran-pikiran positif, dengan pikiran-pikiran yang kita inginkan. Oleh karena itu, cara yang pertama adalah tetap mengisi pikiran kita dengan pikiran-pikiran positif. Tetap mengisi pikiran-pikiran kita dengan pikiran-pikiran produktif untuk melihat peluang-peluang yang terjadi di sekitar kita, untuk melihat apa yang bisa kita lakukan sehingga kita bisa menjadi lebih produktif, menjadi lebih bermanfaat, menjadi lebih banyak karya di dalam kehidupan ini. Jadi cara pertama untuk menghilangkan krisis adalah menghilangkan cara berpikir negatif, menghilangkan pikiran-pikiran buruk di dalam diri kita. Dengan menguasai pikiran kita, maka kita dapat menguasai keadaan yang ada di luar diri kita. Ini adalah cara yang pertama. Saudara sekalian, cara yang kedua untuk mengubah krisis menjadi peluang adalah dengan memelihara ketenangan, memelihara keikhlasan, memelihara kedamaian di dalam hati kita. Karena semakin kita gelisah, semakin kita tidak terkendali, maka krisis yang ada di luar diri kita akan semakin kuat mempengaruhi kita. Oleh karena itu, berusahalah untuk tetap tenang, tetap damai, tetap mengelola hati jiwa kita untuk lebih sabar, untuk lebih tulus menjalani hidup ini. Dalam situasi apapun, kita bisa memilih apakah memelihara hati yang marah, dengki, gelisah, takut, ataukah kita memilih untuk tetap damai, tetap bersikap tenang, tetap ikhlas, tetap harmoni dengan diri kita. Karena semakin besar krisis itu terjadi, maka sesungguhnya kita semakin butuh hati yang tenang, jiwa yang tenang. Karena dengan jiwa yang tenang, kita dapat menjalani semua masalah itu dengan lebih baik. Dan kita bisa memperoleh jalan keluar dari setiap masalah yang kita hadapi. Karena kita memiliki hati yang damai. Hati yang damai, hati yang harmoni, hati yang bahagia akan memicu pikiran-pikiran kreatif, akan memicu ide-ide, gagasan-gagasan hebat di dalam pikiran kita. Namun
Hati yang kacau, hati yang selalu bergejolak, hati yang marah, penuh emosi, ketakutan, kekecewaan, itu justru akan menyumbat ide-ide kita sehingga membuat keadaan kita menjadi lebih buruk. Jadi saudara sekalian, apapun yang terjadi, tetaplah merasa damai, tetaplah merasa harmoni, tetaplah merasa bahagia. Sehingga kita bisa mengendalikan diri kita, dan dengan mengendalikan diri kita, kita dapat mengendalikan situasi di sekitar kita. Ini adalah cara yang kedua. Saudara sekalian, cara yang ketiga adalah ketika situasi krisis, maka kita perlu lebih mendekatkan diri kepada Allah. Ketika kita sudah memikirkan seluruh jalan keluar, ketika kita telah mengelola hati kita dengan lebih baik, maka kita harus memasrahkan hidup kita kepada Allah. Cara kita memasrahkan diri kepada Allah adalah dengan memperbanyak ibadah, memperbanyak zikir, memperbanyak baca Quran, memperbanyak baca salawat, sehingga hati kita merasa lebih dekat dengan Allah, merasa dekat dengan Rasulullah, sehingga kita punya pegangan di dalam hidup ini. Percayalah, banyak masalah yang bisa diselesaikan di luar nalar kita, tapi itu bisa kita dapatkan jika kita dekat kepada Allah, karena Allah adalah jalan keluar dari seluruh masalah yang dihadapi oleh manusia. Semakin dekat kita dengan Allah, maka semakin banyak jalan keluar yang akan kita dapatkan. Tapi semakin jauh dari Allah, maka semakin banyak masalah yang akan kita peroleh dalam hidup ini. Jadi saudara sekalian, cara yang ketiga, kita harus lebih dekat kepada Allah dalam situasi krisis apapun yang kita hadapi. Kita harus lebih banyak ibadah. Kita harus lebih banyak melakukan amal-amal kebaikan. Kita harus lebih banyak melakukan ikhtiar, baik ikhtiar lahir maupun ikhtiar batin. Ikhtiar batin itu seperti kita berdoa, seperti kita baca Quran, seperti kita baca salawat, seperti kita baca tahlil. Kita terus melakukan pendekatan kepada Allah, bukan hanya untuk tujuan dunia, tapi sesungguhnya itu adalah untuk kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Ya saudara sekalian, jika kita ingin mengubah krisis menjadi peluang, maka ini adalah peluang kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, sehingga kita dapat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Justru krisis itu menjadi pengingat bagi kita bahwa manusia tidak punya daya dan upaya di dalam mengatasi krisis ini tanpa bantuan dari Allah. Kita bisa lebih dekat kepada Allah dalam masa krisis ini, dan itu adalah satu hadiah dari masa krisis yang istimewa untuk kita. Ketika kita makin dekat kepada Allah, ketika kita lebih takwa, ketika kita lebih ikhlas, lebih tulus, ketika kita lebih banyak, lebih khusyuk melakukan ibadah. Saudara sekalian, ini adalah cara yang ketiga. Berikutnya, cara yang terakhir atau cara yang keempat adalah apapun yang terjadi, nikmatilah hidup. Jalanilah dengan penuh ikhtiar. Setelah itu serahkan kepada Allah dan nikmatilah hidup ini. Ketika Anda selalu berada dalam pikiran terbaik, selalu dalam kondisi hati yang terbaik, maka hadapilah apapun yang ada di sekitar Anda. Berpikir positif, merasa positif, dekat kepada Allah, maka nikmatilah proses yang terjadi di dalam apapun yang terjadi. Dengan demikian, Anda akan lebih tenang, Anda akan lebih damai, Anda akan melihat berbagai peluang di sekitar Anda. Hilangkan kecemasan, ketakutan, kebuntuan dalam hati dan pikiran Anda. Buka hati pikiran Anda untuk menjalani ide-ide terbaik Anda, menjalani peluang-peluang yang tersedia. Jalanilah itu dengan sebaik-baiknya. Fokuskanlah pikiran Anda dengan ide-ide terbaik yang ingin Anda wujudkan. Nikmatilah prosesnya, nikmatilah ibadah Anda, nikmatilah amal-amal kebaikan Anda, nikmatilah cara Anda menjalani hidup ini dengan lebih baik. Dengan demikian, kehidupan Anda akan menjadi sesuatu yang alami, menjadi sesuatu yang penuh dengan karya-karya
menjadi sesuatu yang penuh dengan kesuksesan dan kebahagiaan. Saudara sekalian, inilah yang bisa saya bagikan dalam kesempatan ini, 4 cara untuk mengubah krisis menjadi peluang. Dengan menerapkan 4 cara ini, maka apapun kondisi yang ada di sekitar kita akan tetap menjadi stimulan terbaik, menjadi lebih berprestasi, menjadi lebih sehat, menjadi lebih damai, menjadi lebih dekat kepada Allah. Selamat mengubah krisis menjadi peluang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.